Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Training and Development, isu dan HRIS Application. Studi kasus pada PT Suzuki Indomobil Mobil Motor. Kelompok kami terdiri dari dua anggota, yaitu yang pertama Muhammad Farel Akwan dan Muhammad Rizky Anggoro. Learning involves acquiring knowledge and developing skills. Employees acquire knowledge through formal and informal training activities and development experiences. The distinction between training and development is an important one. Training delivers information people will use in their jobs. Training builds competencies, the knowledge, skills, and abilities employees need. Development refers to experiences that make people better. Development is a tool for increasing organizational productivity, excellence, and health. Training and development increases employee engagement and helps employees and organizations perform their best. Henry Ford pernah berkata, suatu yang lebih buruk daripada melatih karyawanmu dan membiarkan dia pergi adalah tidak melatihnya dan membiarkan dia tetap bekerja. Kenapa demikian? Karena ketika kita mentraining karyawan dan dia pergi, kerugian kita hanya ada di biaya pelatihan dan waktu yang telah kita keluarkan untuk melatihnya. Sedangkan jika kita tidak melatihnya, maka yang ditimbulkan kerugian yang akan sangat lebih besar lagi, seperti kerusakan mesin, produksi yang menurun dan tidak sesuai target, atau mungkin kerusakan-kerusakan yang lebih parah lainnya. Apa tujuan dari pelatihan? Yang pertama adalah mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan baru. Berikutnya adalah apa tujuan dari pelatihan? Yang pertama adalah mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru. Kenapa demikian? Karena karyawan baru biasanya adalah fresh graduate yang tidak mempunyai keterampilan spesifik dalam pekerjaan yang kita inginkan. Mereka biasanya hanya mempunyai kemampuan umum dari pendidikan sebelumnya, maka dari itu butuh diberi pengetahuan dan keterampilan baru yang lebih spesifik untuk pekerjaan yang mereka kerjakan sekarang. Berikutnya adalah mengembangkan keterampilan bekerja dalam waktu singkat. Karyawan baru bisa berlatih secara mandiri dan otodidak, tapi itu butuh waktu lama dan biasanya akan menyebabkan kerugian material yang cukup besar ketika terjadi penurunan produksi ataupun kerusakan alat atau mesin yang kita gunakan. Selain itu, tujuan dari pelatihan adalah membuat karyawan merasa diterima dan nyaman menjadi bagian dari tim. Dengan adanya mentoring, ketua tim atau rekan-rekan timnya dapat membuat mereka karyawan baru merasa nyaman diterima. Nah, setelah itu untuk karyawan lama dapat mengembangkan karyawan untuk posisi masa depan, menumbuhkan sense of belonging dan bekerja sepenuh hati serta bertanggung jawab. Tujuan lain dari pelatihan adalah memotivasi karyawan dan akhirnya akan menjadikan karyawan sebuah aset perusahaan. The number one question we get is, why is employee training and development so important? Well, computer and business skills training presents a prime opportunity to expand the knowledge base of all employees. But many employers find development opportunities expensive. Employees also miss out on work time, which may delay the completion of projects. Despite the potential drawbacks, training and development provides both the company as a whole and the individual employees with benefits that make the cost and time a worthwhile investment. So what are some of the benefits of employee training and development? Studies have shown training and development leads to an increased job satisfaction and morale among employees, more effective and efficient use of workers' time as a result of higher skill levels, an increase from employees in the number of ideas, recommendations, and suggestions for improving performance or processes and procedures, lower overall employee turnover and less absenteeism,
Finally, training tends to create more efficient employees that require less supervision and who need less detailed instructions. This frees management's time for higher value-added activities. So what are you waiting for? Give us a call today. Peter Senge dalam bukunya The Five Discipline, 5 disiplin ilmu yang saling terkait yang harus ditumbuhkan oleh organisasi, menyatakan yang pertama adalah penguasaan pribadi, pertumbuhan dan pembelajaran individu. Yang kedua, model mental asumsi yang mengakar dan mempengaruhi cara karyawan memandang orang, situasi, dan organisasi. Yang ketiga adalah visi bersama, pandangan bersama tentang masa depan organisasi. Selanjutnya adalah pembelajaran tim, pergeseran dari pembelajaran individu ke pembelajaran kolektif. Selanjutnya adalah pemikiran sistem atau disiplin kelima yang menghubungkan disiplin ilmu sebelumnya. Banyak sekali sistem model dari training dan development yang digunakan. Salah satunya adalah metode A, D, D, I, dan E atau AD yang terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama adalah analisis. Apa yang dianalisis? Analisis kebutuhan pelatihan strategis, mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan karyawan untuk mengisi pekerjaan di masa depan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan pelatihan karyawan saat ini yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan saat ini, khususnya karyawan baru dan karyawan yang underperform. Human Research perlu mengidentifikasi bagaimana kinerja karyawan saat ini dengan berbagai cara ya. Di antaranya adalah pengamatan dan oleh supervisor atau spesialis lainnya. Boydell tahun 1983 menyatakan kebutuhan pelatihan mungkin muncul pada 3 tingkat yang berbeda. Yang pertama pada tingkat organisasi, persyaratan training and development karyawan saat ini dan masa depan yang harus dipenuhi organisasi untuk mencapai tujuan strategis jangka panjangnya. Ini ada pada tingkat pekerjaan, yaitu pengetahuan, skill, dan ability yang relevan yang merupakan dari pekerjaan tertentu. Selanjutnya adalah pada tingkat pribadi, yaitu kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Ada banyak sekali metode pelatihan, ada yang di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. Di dalam pekerjaan contohnya adalah observasi, mentoring, pelatihan langsung, rotasi pekerjaan, magang, belajar secara mandiri. Yang di luar pekerjaan contohnya adalah simulasi, bermain peran di dalam game, permainan bisnis, biasanya ada aplikasi game juga, kursus dan workshop eksternal, studi kasus, pemodelan perilaku, dan pembelajaran jarak jauh atau campuran. Selanjutnya adalah pengembangan training dan development inisiatif. Bagaimana proses pengembangannya? Yang pertama adalah bagaimana manajer menyusun isi dan materi pelatihan, program dengan konten spesifik, dan merancang bagaimana memilih metode pembelajaran yang spesifik. Yang kedua adalah setiap individu memiliki gaya belajar yang disukai dan gaya belajar yang berbeda. Gaya belajar ini harus dipertimbangkan ketika seseorang manajer merancang cara pelatihan untuk mendorong transfer pembelajaran yang baik. Dalam lingkungan kerja yang sangat diatur saat ini, sangat penting juga untuk mencapai konsistensi internal dan eksternal. Konsistensi eksternal contohnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kemungkinan bisa berubah ketika terjadi pergantian kekuasaan. Konsistensi internal meliputi media pembelajaran, metode pelatihan, dan konten pelatihan. Jika konsistensi internal dan eksternal dapat bersinergi dengan baik, maka akan terbentuk successful learning event atau pembelajaran dapat sukses dan pengetahuan dapat tertransfer dengan maksimal.
Suatu kegiatan belajar dapat dianggap berhasil jika kegiatan tersebut mengarah pada transfer pembelajaran serta perubahan perilaku yang nyata dan permanen pada peserta pelatihan. Tujuan Haris dalam konteks ini adalah untuk membandingkan data pelatihan karyawan dengan data kinerja selanjutnya. Acara pembelajaran yang sukses harus mencapai kecocokan terbaik antara lain isi dari apa yang dipelajari, media yang digunakan dalam menyampaikan konteks pembelajaran, metode yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Apa itu e-learning? E-learning adalah istilah umum secara luas mengacu pada pembelajaran yang difasilitasi menggunakan sarana elektronik. Saat ini, e-learning lebih berfokus pada pembelajaran jarak jauh yang tidak harus mengharuskan tatap muka secara langsung di suatu tempat. Pengembangan program dan sumber daya e-learning membutuhkan investasi waktu dan uang yang signifikan. Namun, sifat pasar global yang bergejolak dan kebutuhan informasi yang berubah menyebabkan perusahaan melakukan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan menggunakan rapid e-learning. Anywhere, anytime. Online courses can be taken in multiple settings and are available 24 hours a day, 7 days a week, to better accommodate your busy schedule. Your training can take place on the road, in the cafe, or any other place you have an internet-accessible computer. Learn what you really need. Learners may have the option to select learning materials that meet their level of knowledge and interest. Travel costs. Reduces travel costs and time needed to travel to and from school. Learn at your own pace. When a student sits in the lecture, he must adapt himself to the rhythm of the class. One cannot linger on which some students don't understand. There's also no opportunity to run ahead and to skip on points that to certain people seem clear and to others not. Of course, when the student is in control of the pace of the lesson, as he is via the internet, he can do as he desires. He can skip ahead, return backwards, stop the lesson, and to be helped with the online material so he gains a proper understanding of the subjects. It's possible to view 3 consecutive lectures at the same time, so it saves time, and it's possible to view just parts of lectures. Rapid e-learning adalah konten e-learning yang dapat dipelajari dengan cepat dalam porsi kecil. Dan berikut ini merupakan karakteristik dari rapid e-learning, di mana rapid e-learning memiliki waktu pengembangan yang sangat singkat, dapat dibuat menggunakan perangkat lunak dan presentasi standar, dan juga unit pelatihan dapat dilakukan dalam hitungan menit dibandingkan jam. Rapid e-learning idealnya digunakan untuk menangani kebutuhan bisnis dan pelatihan yang mendesak, pelatihan yang murni dan bersifat informasional. Selanjutnya, implementasi pada pelatihan kerja. Implementasi pelatihan kerja berarti kondisi bagaimana seorang diajari pekerjaan dengan melakukan pekerjaan tersebut atau praktik. Terdapat jenis-jenis pelatihan kerja yang diantaranya adalah yang pertama pelatihan magang, yaitu proses di mana pekerja melakukan kombinasi antara pembelajaran formal yang diawasi oleh ahli yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu pembelajaran informal yang menggunakan konsep 70-20-10, yaitu 70% pembelajaran dilakukan secara informal atau di luar jam pekerjaan, 20% karyawan melakukan pembelajaran berdasarkan interaksi antara karyawan, dan 10% pelatihan formal yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu pelatihan yang serba kerja, yaitu melakukan pelatihan dengan proses step by step. Dan yang terakhir yaitu pelatihan berbasis online, yaitu peralihan pembelajaran berbasis ke pembelajaran berbasis online, di mana peserta atau karyawan dapat belajar di waktu atau tempat berbeda. Dalam membuat rencana implementasi pelatihan kerja juga harus menentukan sumber daya yang diperlukan, bagaimana pelatihan harus dilakukan, siapa yang harus memfasilitasi pelatihan, dan periode di mana pelatihan harus dilakukan. Evaluasi dilakukan guna meninjau kembali apakah pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan serta efektif. Terdapat tujuan dari evaluasi yang diantaranya yang pertama yaitu sumatif, yaitu menentukan apakah program pelatihan dan pengembangan telah efektif. Selanjutnya formatif, yaitu menilai apakah pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan dapat meningkatkan skill karyawan. Selanjutnya learning, yaitu menilai performa peserta didik untuk mengevaluasi apakah transfer pembelajaran telah terjadi. Dan yang terakhir yaitu power and politics,
yaitu digunakan untuk melayani kepentingan pemangku jabatan tertentu. Selanjutnya, proses evaluasi dapat dimulai dengan yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pelatihan, kemudian harus diterjemahkan ke dalam hasil pelajaran yang terukur. Selanjutnya yaitu melibatkan pemilihan strategi evaluasi yang tepat, dan yang terakhir hasilnya harus dianalisis dan dimasukkan kembali ke dalam proses pelatihan. Selanjutnya, training matrix and cost benefit analysis, yaitu biaya pelatihan. Biaya langsung dari pelatihan sangat besar. Yang dimaksud di sini adalah biaya langsung yang terjadi akibat hilangnya produksi yang disebabkan oleh absennya peserta selama pelatihan. Namun, e-learning secara signifikan mengurangi elemen biaya langsung ini, karena peserta pelatihan umumnya tidak harus meninggalkan tempat kerja mereka untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Berikut ini merupakan studi kasus penerapan Human Resource Information System pada PT Suzuki Indomobil Motor Indonesia, di mana PT Suzuki Indomobil Motor Indonesia merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang industri otomotif yang memproduksi, memasarkan, dan memperniagakan motor, dan lain-lain. Di mana salah satu visi dari PT Suzuki Indomobil Motor Indonesia adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk layanan terbaik, membangun rantai bisnis yang handal dengan mutual partnership dan digitalisasi. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai misinya atau visinya, PT Suzuki Indomobil Motor menerapkan pelatihan berbasis e-learning. Dan berikut ini merupakan sistem pelatihan sebelum adanya e-learning pada PT Suzuki Indomobil Motor Indonesia, di mana pada bagian pertama, HRD memasukkan data training yang akan mengikuti training dan trainer yang bertugas sebagai instruktur. Selanjutnya, HRD mengirimkan silabus materi yang draft materi training yang akan digunakan pada training tersebut. Yang ketiga, jika ada materi yang kurang, HRD akan memberikan materi tambahan. Bagian HRD akan melakukan pemeriksaan pada kalender perusahaan untuk menentukan jadwal training. Setelah itu, bagian HRD akan memberikan jadwal fix dan materi. Selanjutnya, setelah mempelajari, HRD akan mengirimkan memo pengadaan latihan sekaligus mengundang trainee. Bagian HRD mengirimkan undangan training kepada trainee melalui email. Selanjutnya, HRD memberikan jadwal fix dan materi training kepada trainer untuk dipelajari. Trainer memberikan materi dan pengajaran kepada trainee. Setelah itu terjadi proses tanya jawab antara trainer dengan trainee. Trainee mengikuti ujian guna untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman trainee terhadap materi yang diberikan. Selanjutnya, trainer memeriksa jadwal ujian para trainee, lalu memberikan skor atau nilai. Skor dikirimkan via email kepada section head agar ia mengetahui hasil training yang dijalankan. Selanjutnya, section head akan memberikan pengumuman nilai kepada trainee. Seiring berjalannya waktu, manajer menerapkan metode analisis, design, development, implementation, and evaluation. Hal ini dilakukan guna membangun perangkat infrastruktur program pelatihan yang efektif, di mana berdasarkan analisis tersebut terdapat berbagai permasalahan, yaitu waktu pelatihan yang terbatas, tidak adanya media yang memudahkan pendistribusian materi training dan informasi lainnya, dan trainee membutuhkan konsultasi dengan trainer di luar jam training. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan yang ada yaitu dengan menerapkan Human Resource Information System, di mana menambah media penyampaian digunakan dalam memberikan materi kepada trainee, yaitu Learning Management System berbasis web. Selanjutnya, menyediakan fasilitas download materi untuk memudahkan dalam pendistribusian materi training dan notifikasi email, dan menyediakan discussion forum group sebagai wadah untuk komunikasi dan berdiskusi mengenai dengan trainer maupun trainee lainnya. Setelah diterapkannya pelatihan berbasis e-learning, hal ini berdampak positif pada pelatihan PT Suzuki Indomobil Motor, di mana sistem e-learning dapat membantu memudahkan pendistribusian modul dan melakukan pengujian kepada trainee. Notifikasi email dapat membantu trainee mengetahui informasi ketika trainer membuat thread baru. Summary dapat membuat trainee semakin mengerti mengenai materi yang diajarkan, dan discussion forum pada sistem e-learning dapat membantu para trainer dan trainee dalam berkomunikasi satu sama lain. Sistem penilaian otomatis soal multiple choice dapat memudahkan trainer melakukan penilaian terhadap jawaban exam para trainee, dan sistem generate score dapat memudahkan trainer mengakumulasi skor dari summary dan exam. Kesimpulan pada penelitian kami yaitu Human Resource Information System Training merupakan solusi dari biaya pelatihan dan pengembangan MSDM yang tinggi.
serta pelatihan prestasi learning dapat menjawab permasalahan yang ada di mana terdapat komponen pelatihan dan pengembangan Human Resource Information System yang memberikan fitur pelatihan dan mengintegrasikan dengan tes serta persiapan sertifikasi profesional bagi karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.